Good life. Allah, I wanna thank you for the good life. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya Pak. Jujur ya, hari ini saya senang sekali. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang menghabiskan waktunya itu hanya untuk hal yang sia-sia. Ini karena saya datang ke sini untuk menuntut ilmu. Jadi saya teringat quotes dari Imam Syafi'i. Beliau pernah berkata seperti ini. Jika kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu harus mampu menahan perihnya kebodohan. Lalu kenapa saya senang? Ya karena alhamdulillah insya Allah teman-teman masih mau menuntut ilmu gitu, terutama ilmu agama. Nah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 ingin membahas suatu tema atau suatu ilmu yang penting terutama bagi kita semua umat Islam untuk mengetahui tentang Al-Quran, baik itu dari segi pengertian, kedudukan maupun fungsi dari Al-Quran itu sendiri seperti apa. Bersama saya Aulia Jian Terjani dan rekan-rekan saya di samping saya ada Mas. Saya Askan maksudnya Al-Quran. ya Ahmad Rekan Tamim. Saya Fidina Fayuda Roja. Moderatornya kasih satu moderatornya. Halo, secara bahasa Al-Quran berasal dari kata qira'a, yang qira'atan Al-Quran yang memiliki arti sesuatu yang dibaca dan mempunyai makna anjuran bagi disimpulkan demikian karena Al-Quran seolah mengumpulkan huruf, kata, dan kalimat dengan rapi dan benar. Hal inilah yang menjadi sebab Al-Quran harus dibaca dengan baik dan sesuai dengan makhraj dan sifat hurufnya. Adapun menurut Quraisy Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000-an tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran. Adapun firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18 berkaitan dengan pengertian di atas, yaitu sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Dan apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Untuk Al-Quran secara istilah, Al-Quran secara istilah adalah firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril dengan kandungan atau isi murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad yang kemudian disampaikan kepada perubahan. Menurut ahli usul fikih, Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat, sesuatu yang luar biasa untuk melemahkan lawan. Diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul atau Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Tertulis pada mushaf direwayatkan sebagai secara mutawatir. Membacanya dinilai sebagai ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlayanan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa ayat 59. Kemudian yang ketiga adalah pengajaran bagi manusia, yang keempat sumber pokok agama, dan yang kelima adalah sebagai obat. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah Al-Quran terbukti sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu sebagai manhajul hayah atau kurikulum kehidupan bagi manusia untuk meniti kehidupannya
Seperti yang baca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian fungsi Al-Quran berikutnya yaitu adalah penyempurnaan kitab-kitab suci sebelumnya. Seperti yang kita semua tahu ya, Al-Quran itu adalah kitab suci terakhir yang berfungsi, artinya Al-Quran itu berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dan bahkan dalam doktrin Islam sendiri, kita sebagai umat muslim itu wajib percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Seperti pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Dan di antara ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu pengajaran bagi manusia. Al-Quran diturunkan Allah itu memiliki kandungan pengajaran bagi manusia. Jadi dari Al-Quran ini manusia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Seperti yang tertulis pada firman Allah surat Yunus ayat 57 yang artinya, hai manusia, sungguh boleh datang kepadamu, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian sumber pokok ajaran itu Asyifa atau obat yang menyembuhkan. Asyifa atau Al-Quran sebagai obat segala penyakit manusia yang berada di dadanya, seperti iri, dengki, dendam, dan lain-lain. Fungsi ini tercantum dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 44 yang artinya, dan sekiranya Al-Quran dijadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab sedang orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka, orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Jadi dalam fungsi ini sumber ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama akidah. Nah, di akidah ini Al-Quran berfungsi untuk menanamkan keimanan manusia terhadap Allah serta apa yang telah diciptakan, seperti adanya hari-hari akhir, ada kenabian Nabi Muhammad serta lain sebagainya yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah sebagai pokok ajaran syariah. Nah, di sini Al-Quran membahas tentang bagaimana tata cara beribadah kepada Allah, hukum dalam berkeluarga, serta banyak hal yang berkaitan dengan syariah agama Islam. Yang ketiga, akhlak. Kita membuka sesi tanya jawab sesuai ketentuan ya, seperti minggu kemarin, 2 pertanyaan dari laki-laki dan 2 pertanyaan dari perempuan. Silahkan yang mau bertanya, silakan tangan. Pertama dari awas pas bagian sumber pokok agama kan ada akidah, syariah, dan akhlak ya. Nah, pas bagian akhlak tadi dijelaskan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Nah, mungkin bisa dicontohkan contoh realnya itu bagaimana agar bisa lebih jelas lagi. Oke, contoh dari
ikhlas ya. Sebenarnya contohnya banyak mas, yang sebenarnya pertama kita bisa membaca Al-Quran kan dengan ikhlas ya. Walaupun dengan tujuan kita ingin mengharapkan pahala, itu termasuk dari ikhlas. Jadi nanti ikhlas nanti ada bagiannya lagi gitu. Kita sholat pun ikhlas sebenarnya gitu kan. Dan kita sedekah mungkin juga ikhlas, itu banyak sebenarnya. Apakah jawaban tadi sudah membantu atau belum? Belum. Makasih. Oke, untuk yang apa hukum aplikasi Al-Quran? Nanti kan di HP. Nah itu apa hukumnya, terus HP-nya pas dibawa ke kamar mandi? pertanyaan kedua ya, ini sepengetahuan saya Mbak, kalau misalkan ada yang kurang mungkin nanti bisa ditambah oleh Bapak Zainuddin gitu kan. Oke, jadi hukum membawa hukum aplikasi Al-Qurannya di dalam HP yang dibawa ke kamar mandi. Jadi sepengetahuan saya ya, selama HP aplikasi itu tidak dibuka tidak masalah. Baik, itu saja. Oke, sebelum ditutup ada pesan sedikit dari kami ya kan. Jadikanlah Al-Quran temanmu ketika di dunia, maka insya Allah Al-Quran akan menjadi temanmu ketika di akhirat. Masya Allah. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan, itu murni dari kesalahan kami, murni dari kekurangan kami, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup tanpa kasih sangatlah sedikit. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya saat kepada kedua orang tua. Wahab jannati layallah bitawadin Dengan tawadu dan berbuat baik, walain janibi walinil janibi dan senantiasa kepada dan lembut atau ya dan lembut wal atfi dan belaskan diri warahmati langsung warahmati alaihima kepada dan kasih sayang alaihima kepada kedua orang tuanya. keduanya Wasota ingdal kabiri ingdal kibari ya ingdal kibari bukan kabiri ingdal kibari kibari kosotan artinya apa? Khususnya ingdal kibari ketika mereka lanjut usia wa adamit tawfi dan tidak ada mengeluh minta kepada keduanya. I wanna wake up in the